Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yosef Paroki Matraman pada Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Pesta dari segala pesta, Hari Raya dari segala hari raya, dan Minggu Agung. Hari ini kita berkumpul di sini bersama gereja semesta, merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Marcelino Bramantioko GE SVD, didampingi Romo Benedictus Beremali SVD dan Romo Flavianus Levilidi SVD. Demi kekusyukan peribadatan kita, mohon agar selama perayaan Ekaristi berlangsung, segala alat komunikasi dinonaktifkan. Demi kenyamanan bersama, serta untuk menjaga kebersihan, umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di komplek gereja. Silakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Untuk menjaga ketertiban, umat dimohon selalu mengikuti arahan dari para pemandu umat. Dalam mendukung gerakan celengan bela rasa anak yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Matraman mengajak seluruh umat, khususnya anak-anak, untuk turut serta dalam gerakan ini. Dana celengan ini akan dimanfaatkan untuk perhatian pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Umat dimohon untuk tidak memberikan tepuk tangan saat perayaan Ekaristi berlangsung. Tepuk tangan diperkenankan setelah perayaan Ekaristi selesai. Kini, marilah kita bangkit berdiri, mengarahkan pandangan ke pintu utama gereja, menyambut perarakan imam, serta para petugas liturgi, dan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, para sedulur ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Selamat sore untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diajak untuk mengenang kembali bagaimana kebangkitan itu, terutama lewat perayaan Ekaristi, dan juga kita diajak untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan lewat cara hidup kita setiap hari. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Almighty
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi
padanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan
Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, waktu saya SD, waktu itu jumlah siswanya kurang lebih 20-an orang, dan waktu itu campur, tidak semuanya Katolik, ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada juga yang Protestan, campur. Kemudian saya masih ingat satu peristiwa, salah satu teman saya yang beragama Katolik. Waktu itu dia mau ujian, mau ulangan kami. Ya, dia biasa sebelum ulangan, dia berdoa, dia buat tanda salib. Dan teman-teman itu kan yang lain kadang-kadang liatin gitu, buat tanda salib, lalu dia selesai doa buat tanda salib lagi. Pas selesai ulangan, banyak teman-teman saya itu bilang begini, kok kamu itu kayak pemain bola? Dipikirnya kayak pemain bola, mungkin selebrasinya pemain bola seperti Lionel Messi. Kalau buat gol, selebrasinya itu buat tanda salib, tunjuk-tunjuk ke atas. Orang mengenalnya dari tanda salibnya, bukan karena Kristus, tapi karena pemain bola, selebrasi pemain sepak bola. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini, Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, kita mendengar selebrasinya Yesus Kristus. Apa itu selebrasinya yang membuat kita mengenalnya? Yakni dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan membagi-bagikan. Ini selebrasinya Yesus yang membuat kita, oh ini dia. Ini Tuhan kita, ini Sang Guru. Dikisahkan tadi dalam bacaan Injil Lukas, bagaimana dua orang murid, salah satu namanya Kleopas. Mereka pergi ke Emmaus. Di tengah jalan mereka bertemu Yesus yang sudah bangkit, tetapi mereka tidak mengenalnya, entah karena suatu hal. Bahkan sampai Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci selama perjalanan, dua orang murid ini masih tidak mengenalnya. Tetapi ketika mereka mengajak Yesus mampir ke rumah dan ketika mereka duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagikannya. Di titik itu mereka terbuka dan mengenal Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pesan kita untuk kita pada hari Minggu Paskah ini ada dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitannya secara khusus. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, kisah para rasul, kita mendengar Rasul Petrus mengatakan, kami adalah saksi dari semuanya itu. Demikian pula kita yang hadir pada hari ini, kita diajak juga untuk menjadi saksi Kristus. Kisah para rasul itu masih berlanjut hingga hari ini, hingga jam ini, menit ini, detik ini. Kisah para rasul itu masih berlanjut karena kita ini saksi-saksi Kristus yang bangkit. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang bangkit? Bapak Ibu Saudara-saudari para Romo yang terkasih, salah satunya adalah mengikuti perayaan Ekaristi. Mengapa kita harus mengikuti perayaan Ekaristi? Karena dalam perayaan Ekaristi ketika doa syukur agung imam mengucapkan, dia mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagikannya seraya berkata. Itu selebrasinya Yesus ada di situ. Konselebrasi perayaannya ada di situ. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus sendiri. Imam itu bahasanya alter Christi, Kristus yang lain. Maka sebagai tindakan Kristus sendiri, kita setiap kali kita datang misa, setiap kali Anda dan saya mengikuti perayaan Ekaristi, setiap kali Anda dan saya menerima tubuh dan darah Kristus, di situ Anda mengenang Kristus sendiri, kebangkitan, sengsara, wafatnya. Maka setiap kali anamnesis, marilah mengenangkan misteri iman kita. Jawaban kita, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami pun lihatkan, hingga engkau datang. Hingga engkau datang itu terus sampai dia datang. Kita merayakan perayaan Ekaristi. Yang kedua,
menjadi saksi Kristus lewat hidup kita sehari-hari. Lewat hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada alasan kenapa setiap kali perutusan dalam perayaan Ekaristi itu dikatakan, pergilah, kamu diutus, dalam rumusan yang lama. Pergilah, kamu diutus. Artinya, seluruh buah-buah perayaan Ekaristi, seluruh pengalaman misteri iman kita bersama Yesus sendiri, itu masih berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu buah-buah Ekaristi masih melanjuti, kita diminta untuk melanjutkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergilah, kamu diutus. Kita diutus menjadi saksi lewat cara hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, dalam hidup rumah tangga, di kantor, di sekolah, di dalam hidup komunitas, dan dimanapun. Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit lewat cara hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo yang terkasih, kiranya dua hal ini, mengikuti perayaan Ekaristi dan menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi poin yang penting yang untuk kita ingat dalam setiap kali kita mengenang Kristus, menjadi saksinya. Karena kita memang diutus seperti para rasul diutus menjadi saksi kebangkitan, demikian pula kita melanjuti kisah para rasul itu sampai hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putranya, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setiap datang mengadili orang hidup. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan kehidupan kekal. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Kristuslah awal dan akhir, telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kristuslah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Semoga Ia menerangi para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Ia menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah dalam keheningan kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kristuslah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Semoga Ia menggunakan kita sebagai batu-batu hidup
dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu ini di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu engkau perbaharui dan engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu, tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga, serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Surga
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik, telah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Bagi anak-anak yang ingin berpartisipasi mengisi celengan bela rasa anak, dapat ikut maju saat Romo memberikan berkat anak.
Amin.
Amen.
Kristus anak domba Paskah kita sudah dikurbankan. Haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beraki, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu dapat sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum berkat penutup, Romo Bene, Romo Levi, dan saya, Romo Ino, kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada setiap donatur, setiap orang yang menyumbangkan jasa, tenaga, waktu, pikiran, uang, dana, dan seterusnya dari Pekan Suci awal Minggu Palma sampai pada hari Minggu ini. Secara khusus, pada hari Minggu ini kami mengucap syukur dan limpah terima kasih pertama-tama kepada para petugas liturgi, misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, petugas kolektan, PU, petugas sound system, dan juga yang terkasih petugas kor dari Astin Koro. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan petugas gamelan. Ini berlatihnya sudah dari beberapa minggu yang lalu dan sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa terjadi pada hari ini. Kami ucapkan limpah terima kasih. Semoga berkah dalam Gusti melimpah. Lalu untuk kita semua juga umat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah menyumbangkan dengan caranya masing-masing, kami ucapkan juga limpah terima kasih. Semoga berkat Tuhan pada perayaan Paskah ini melimpah untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah di surga. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah.
dan